Pada tahun 1992, di sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota, seorang gadis kecil yang bernama Lily terbangun secara tiba-tiba oleh suara gemericik air di kolam renang. Dia meyakini bahwa adik laki-lakinya, Jack, mungkin sedang bermain-main dengan mainan perahu di kolam. Namun, ketika dia membuka pintu kamarnya, dia kaget menemukan Jack masih tertidur dengan pulas di tempat tidurnya. Dengan rasa penasaran yang besar, Lily berani keluar dan menuju kolam renang. Di sana, dia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam air. Ketika dia mencoba meraih benda yang tampaknya mengambang di tengah kolam, Lily merasakan sentuhan dingin yang menyeramkan di belakangnya. Dia memutar tubuhnya untuk mencari sumber sentuhan itu, hanya untuk menemukan kolam itu sendiri yang sepi. Takut dan bingung, Lily bergegas kembali ke rumah untuk memberitahu ibunya tentang kejadian itu, hanya untuk menemukan bahwa ibunya sedang asyik menyiapkan sarapan di dapur, tanpa tanda-tanda telah berada di sekitar kolam. Dengan perasaan cemas yang memenuhi pikirannya, Lily memutuskan untuk kembali ke kolam untuk mengambil mainan perahu yang telah memicu insiden itu. Namun, ketika dia mencapai kolam itu lagi, kegelapan tiba-tiba melingkupinya. Sesuatu yang tak terlihat menarik Lily ke dalam air dengan kekuatan yang mengerikan, meninggalkan ibunya yang berjuang untuk menjangkau tangannya yang putus asa di permukaan air yang tenang. 25 tahun kemudian, sebuah keluarga baru, yang terdiri dari ayah Mike, ibu Sarah, dan dua anak mereka, Alex dan Emily, menemukan rumah tersebut dan memutuskan untuk pindah. Mike, yang terpesona oleh kolam renang yang terletak di halaman belakang rumah, menganggapnya sebagai tempat yang sempurna untuk anak-anaknya bermain, tanpa mengetahui tentang peristiwa misterius yang terjadi di masa lalu rumah itu. Keluarga Ray mulai menetap di rumah itu dan segera mengalami serangkaian peristiwa aneh. Ray hampir tenggelam di kolam, tetapi diselamatkan oleh keluarganya. Setelah membersihkan kolam, mereka menemukan bahwa kolam memiliki mata air alami. Suatu malam, Eve melihat seseorang berdiri di pinggir kolam saat dia sedang berenang. Membuatnya ketakutan dan meminta Ray untuk memasang pengaman. Kucing peliharaan mereka tertarik pada mainan perahu di kolam, dan keesokan paginya, mereka menemukan kucing mereka menghilang, hanya meninggalkan kalung leher. Saat Ray mengambil kalung itu, luka di tangannya tiba-tiba sembuh. Kemudian, Elliot bermain di kolam dengan koin-koinnya, dan secara misterius, koin-koin itu terus masuk ke dalam kolam. Ketika dia mencoba mengambilnya, dia terperangkap dalam pengalaman mistis di mana dia mendengar suara seorang gadis meminta pertolongan dari lubang di kolam. Saat dia mendekat, dia hampir diseret ke dalam air oleh sesuatu yang menyeramkan. Dengan ketakutan, dia lari mencari ibunya, tetapi ketika mereka kembali ke kolam, tidak ada yang mereka temui. Kejadian-kejadian ini membuat keluarga Ray semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di kolam mereka, dan mereka memutuskan untuk mengambil tindakan dengan memasang penutup kolam untuk mencegah insiden lebih lanjut. Setelah diskusi dengan Eve tentang kejadian aneh di kolam, Ray coba menenangkan istrinya dan meyakinkannya untuk tetap bertahan di rumah tersebut. Kemudian, keluarga Ray menghadiri latihan bisbol Elliot di lapangan. Segalanya berjalan normal sampai saat pelatih meminta Ray untuk melakukan pukulan. Ray terjatuh pada pukulan pertama, tetapi mengherankan semua orang dengan kesuksesan pada pukulan kedua, bahkan sembuh dari penyakitnya dan berjalan dengan lancar. Malam harinya, Ray dan Eve berencana makan malam di rumah sahabat mereka. Elliot memilih tinggal di rumah untuk menjaganya, sementara mereka mengundang Ronin, teman mereka, untuk berenang di kolam. Mereka bermain petak umpet, tapi suasana berubah ketika Elliot tidak bisa menemukan Ronin. Saat mencari dan menyelam, dia dihadapkan pada sosok mengerikan di bawah air. Beruntungnya, Ronin segera menolongnya kembali ke permukaan sebelum kedua orang tua Elliot pulang. Besoknya, keluarga Ray mengadakan pesta kolam dan mengundang tetangga serta teman sekolah. Semua tampak bersenang-senang, kecuali Elliot yang lebih memilih berada di dalam rumah,
sibuk merekam kegiatan di sekitar kolam untuk mencari tahu lebih banyak tentang makhluk misterius di dalamnya. Sementara itu, Ray mencoba mencari Elliot untuk mengajaknya bermain di kolam, sambil juga berinteraksi dengan anak tetangga yang datang. Mereka berdua bermain gulat dengan penuh semangat. Awalnya, semuanya terlihat menyenangkan, tetapi tiba-tiba penyakit Ray kambuh, dan asap hitam keluar dari lubang pembuangan kolam, masuk ke tubuhnya. Ray yang terpengaruh secara tak sadar mencoba menyerang anak tetangga tersebut, menariknya ke dalam kolam. Beruntungnya, Elliot yang memantau dari jauh menyadari bahaya tersebut dan segera memberitahu ibunya. Orang tua anak itu juga bereaksi cepat untuk menyelamatkan anak mereka. Ray dan anak itu berhasil diselamatkan. Namun insiden itu membuat mereka mendapat kebencian dari tetangga, terutama dari orang tua anak tersebut. Eve yang sudah tak tahan dengan situasi tersebut berusaha meyakinkan Ray untuk segera meninggalkan rumah itu. Meskipun awalnya Ray menolak, ia akhirnya setuju dengan keputusan Eve. Namun, sebelum mereka bisa pergi, Ray tiba-tiba jatuh sakit dan muntah-muntah, membuat mereka batal meninggalkan rumah. Eve yang bingung dengan kejadian tersebut kemudian mencari informasi tentang keluarga Rebecca dan menemukan alamat rumah mereka. Eve bertemu dengan Kai, ibu Rebecca, yang ternyata juga sedang menderita. Awalnya, Kai menyangkal memiliki anak bernama Rebecca, tetapi setelah didesak, dia akhirnya mengaku dan menceritakan kisah keluarganya. Kai mengungkapkan bahwa kolam itu memiliki sumber air penyembuhan, yang membuat penyakit Ray sembuh, tetapi dengan syarat ada yang harus dikorbankan, seperti yang terjadi pada keluarganya di masa lalu. Eve bertanya bagaimana cara menghentikan pengorbanan itu, tetapi sebelum Kai bisa menjawab, dia tiba-tiba kerasukan dan berkelakuan aneh, membuat Eve ketakutan dan meninggalkan rumah Kai. Sementara itu, Elliot mendengar suara kucing mereka dan memeriksa kolam renang. Saat mencoba meraih bebek pelampung, penutup kolam mulai bergerak, membuatnya terjatuh ke dalam air. Izzy yang mendengar teriakannya segera keluar, dan saat itu juga sebuah gelas pecah. Dengan putus asa, Izzy berusaha menghentikan penutup kolam. Untungnya, Eve datang untuk membantu dan memerintahkan Izzy untuk mencari ayah mereka. Tetapi saat mencoba masuk ke dalam rumah, Izzy terluka oleh pecahan kaca yang sebelumnya terjatuh. Meskipun penutup kolam tak bisa dihentikan, Eve nekat masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan Elliot. Sementara itu, Izzy bertemu dengan ayah mereka yang kerasukan, dan dia pun diserang. Eve berhasil menjangkau Elliot yang hampir kehilangan kesadaran. Namun, ketika mencoba keluar dari kolam, mereka diserang oleh makhluk-makhluk misterius yang berusaha menarik mereka kembali ke dalam air. Munculnya sosok Rebecca memberikan kesempatan bagi Eve untuk keluar dari kolam. Setelahnya, Eve berusaha menyelamatkan Elliot yang masih lemas. Namun, mereka diserang oleh Ray yang sudah kerasukan. Izzy datang tepat waktu dan berhasil menghentikan Ray dengan tongkat bisbol. Ray kembali sadar, begitu juga dengan Elliot yang mulai pulih. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut, menyadari bahwa kolam itu akan terus mengancam mereka. Ray mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman kolam tersebut. Di hari berikutnya, Eve dan anak-anaknya merasa kehilangan Ray. Meskipun begitu, mereka tetap bertahan di rumah itu dan menutup kolam untuk mencegah kejadian serupa terulang. Mereka memilih untuk melanjutkan hidup mereka dengan penuh perjuangan dan kenangan tentang Ray yang selalu akan mereka kenang.